Kak Fitros UPTD tunggu. Layanan disabilitas sih. lagi baca apa sih Kak Fitros? Ini kayaknya menarik nih buat kamu, Cila. Kamu kan cita-citanya mau tamat kan? Iya. Dari Lila kelas 6 SD iya. kan? Kan udah berapa tahun kamu nggak tamat-tamat dari kelas 6? Baru 3 periode. 3 periode. 3 apa 30 periode? 1 sampai 6, ulang lagi 1 sampai 6 3 kali. Oh iya, berarti 18 tahun. Iya. Nah, jadi Kak Fitros ini baca ada semacam informasi dari UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif bahwa nanti ini anak-anak istimewa seperti kamu yang berkebutuhan khusus ini, karena sekolahnya nggak tamat-tamat berarti kan khusus dan istimewa berarti kan. Aku beda dari yang lain soalnya ya Kak Fitros ya. Ya hobi di kelas 6 di SD terus gitu kan. Mana tahu nanti kamu punya cita-cita, ternyata kamu bisa dimudahkan nih untuk anak-anak berkebutuhan khusus, bisa sekolah di mana saja. SMP kamu bisa di sekolah yang paling dekat sama rumah. Misalnya di Balai Baru sana. Iya. Kamu nggak perlu jauh-jauh ke sekolah khusus gitu. Nah, Emang ada? Ini dia programnya, dan kebetulan hari ini narasumber kita adalah ibu-ibu, kakak-kakak cantik, dan beliau ini adalah Kepala UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif. Tepuk tangan dulu. Udah ada Kak Yosi bersama kita yang akan mengedukasi orang tua yang punya anak-anak usia sekolah dan barangkali memang butuh sekolah informasi yang lebih luas terkait mungkin anak-anaknya yang punya kebutuhan khusus, anak-anak kita yang istimewa namun masih bisa di upgrade supaya berkembang lebih baik karena kapasitasnya mungkin masih bisa dibantu gitu ya Kak Yosi. Ada Kak Yosi, beliau adalah Kepala UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif. Kita sapa dulu dong penontonnya di rumah. Kita sapa dulu. Sebelum kita bertanya-tanya, kita akan kembali menyapa Lila Lovers yang ada di rumah. Bunga Lili Mekar Sekuntum. Cakep. Lila Lovers, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bincang-bincang Lila. Senang sekali Kak Fitros bisa hadir kembali bersama Lila Lovers. Sudah ada di studio tentu partner kesayangan Kak Fitros ada Cila dan ada Kak Yosi yang akan memberikan edukasi untuk kita semua ya. Nah, Kak Yosi, kalau kita bicara tentang program inklusi, kita ingin kayaknya memang mungkin belum tersosialisasi dengan maksimal program inklusi ini. Sebetulnya program inklusi ini gimana sih Kak Yosi? Mungkin mulai dari inklusi itu sendiri. Nah, apa sih, itu gitu? dia, itu inklusi itu apa? Kemudian kan kalau untuk yang anak berkebutuhan khusus kita tahu ada sekolah-sekolah khusus. Ini gimana supaya masyarakat bisa memilah-milah sesuai dengan kebutuhannya nanti gitu. Silakan Kak. Baik, terima kasih sudah mengundang kami dalam kegiatan podcast dari Lila. Bincang-bincang Lila. Bincang-bincang Lila. Baik, sebelum saya membicarakan tentang apa sih pendidikan inklusif, saya memperkenalkan dulu lembaga kami, UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif ini di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, dan ini satu-satunya di Sumatera Barat. Nggak ada di lembaga lain. Berarti belum ada di lembaga lain juga belum ada di ini. Nah, jadi UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif ini atau disingkat dengan UPTD LPI itu benar-benar menjawab kebutuhan permasalahan masyarakat disabilitas di Kota Padang. Nah, jadi kami menginformasikan kepada seluruh masyarakat baik itu di satuan pendidikan mulai dari TK sampai SMP, jika ada anak terindikasi berkebutuhan khusus, kita menghimbau baik masyarakat atau guru itu tidak boleh melabelkan anak. Tapi melakukan identifikasi boleh. Misalnya anak tidak tenang duduk diam, kurang fokus, kurang konsentrasi, atau misalnya lebih kepada mungkin kurang inilah suka duduk sebentar, berdiri sebentar gitu. Jadi ini lebih tidak betah. Tidak betah. Kan? Nah ini. Jadi itu boleh masyarakat atau guru malah melakukan identifikasi. Nah, supaya jelas dengan kondisi anak ini, makanya karena kita punya lembaga UPTD DPI, silakan guru untuk melakukan asesmen di lembaga kami. Nah, layanan yang kami lakukan di UPTD DPI ini, semua layanan kami itu gratis. Wah, ini sangat juga membantu sekali masyarakat untuk Kota Padang. Dan juga sekolah ya Bu. Iya. Artinya kalau sudah
layanannya gratis, Ya. harusnya sih sekolah tidak ada lagi alasan untuk tidak mau bekerja sama Ya. dengan dinas Ya. menerima anak-anak Ya, dengan gitu. berkebutuhan khusus Ya, dengan program betul. inklusi gitu ya. Jadi setelah kita lakukan asesmen, nah nanti kita akan membuatkan rekomendasi nih kepada anak tersebut, anak ini bisa bersekolah di mana gitu. Oke. Dan kita lihat lokasi rumah dengan sekolahnya. Baik. Nah, di mana anak itu tinggal, di situ dia bersekolah. Dan kami menghimbau kepada sekolah tidak boleh untuk melakukan penolakan. Karena ini dengan Kota Padang ini sudah mempunyai perda disabilitas tentang pemenuhan hak dan kewajiban pemenuhan hak dan kewajiban dari penyandang disabilitas Untuk dan mendapatkan. juga termasuk dengan aturannya Permendikbud 48 yang terbaru nih 2023 bahwa akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas di satuan pendidikan dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Nggak boleh nolak. Nggak boleh nolak. Makanya Nah, itu sekolah Cila nggak bisa nolak Cila. Alhamdulillah. Terima Alhamdulillah, terus, ngelamar terus terima Bersyukur lagi kamu gitu. kenal sama Iya. Lila ya. Iya. Soalnya sekolah Cila ada Iya, itu, oke. layanan Iya, kebutuhan iya gitu. Nah, ini menarik sekali nih Kak Iya. Yosi. Banyak hal yang akan kita tanyakan Iya. terutama para orang tua Iya. yang anak-anaknya di usia sekolah. Iya. Nah, cuman kita kepengen tahu dulu bagaimana sih proses mengidentifikasi kalau teridentifikasi misalnya anak-anak dengan kebutuhan khusus tadi. Bagaimana yang kalau perlu Iya. diwaspadai oleh guru gitu, Betul, ciri-ciri betul. anaknya. Kalau misalnya anaknya seperti ini dalam kelas, Ya. Karena apa kan yang dilakukan? dia ada beberapa kategori gitu ya. Ya, Kak. ada Gimana karakteristik. dijelaskan? Jadi gini, karena kita ke Tapadang itu kewenangannya dari mulai PAUD sampai SMP. Jadi kalau misalnya di tingkat PAUD itu kan ada anak nih mungkin lambat bicara. Dia Speed sudah delay. usia sekolah speed delay ya kalau sekarang ini. Anak ini sebenarnya dia bisa bicara, cuma baru satu suku kata. Harusnya Oke. dengan usia 5 atau 6 tahun itu kan Sudah kalimat. sudah 3 suku kata ya minimal. Nah ternyata harusnya orang tua curiga, ini kenapa anak saya kok nggak bisa, kok lambat baru satu suku kata. Nah biasanya nih orang tua kadang-kadang suka menunda-nunda dan sampai mengatakan bahwa oh ini dulu kakeknya juga Iya. lambat bicara Karena dianggap gitu. biasa Nah aja padahal gitu. sebenarnya tidak harus, banyak kok sekarang ada dokter tumbuh kembang anak. Sila juga baru bisa belajar, bisa bicara lengkap ini di kelas 6 ini Kak. Kan kalau Cila bukan lambat bicara, lambat mikir gitu. Oh gitu ya. Nah ini juga Karena kalau dibiarkan ini sama mama, makanya jadinya lambat Untungnya mikir. akhirnya Iya. sekolah Nah ini juga sadar karena ya. kebiasaan Iya, ini kan betul. main HP terus Tuh, terus Cila. nih. Jadi masih Sama lebih aja. lambat. Iya gitu. Jadi ini mah juga Oke. Cila juga jangan banyak main HP ya. Oh, jadi Sengaja Nonton penyebabnya TV juga salah satunya itu. Dominannya itu ya. Nah Kak ya Yosi? itu. Nah Iya, baik. dominannya. Jadi makanya orang tua juga harus curiga jika ada keterlambatan. Sebenarnya harus melihat pilih. dari deteksi Oh. pertumbuh kembang anak itu kelihatan sudah di situ bisa tuh, sudah dilihat. bisa anak. Termasuk juga nih misalnya anak yang tidak melalui proses merangkak. Oh. Nah itu juga salah satunya kalau di Sampai sedetail itu Iya. dari memang itu sebuah tahapan yang harus Iya. ditumbuh kembangkan. benar memang ditumbuh harus kembang. Karena diwaspadai kalau ya, Kak, misalnya merangkak ada itu loh anak yang misalnya tiba-tiba dia berdiri nggak aja langsung berdiri. Nah itu dia. Nah harusnya Bukannya itu harus bagus ya, Bu? bunga. Jadi harusnya kirain orang itu tua anak akselerasi. bukan. Jadi Bukan ya. akselerasi Beneran beda. serius loh. Pernah dengar begitu kan ada anak-anak yang tiba ini anaknya anak akselerasi, dia nggak ikut tahapan kelas 2 langsung kelas 3 nah ini gitu. orang tua jadi gini, saya diskusi dengan ini ya psikolog juga. Saya sebenarnya tahu juga dari kenal selama hari-hari kita iya, bersama iya. dengan psikolog. Ternyata kalau dalam merangkak itu apabila tangan kanan maju, kaki kiri maju. Apabila tangan Oh, kiri maju, nggak jadi boleh, terjadi nggak. penyilangan otak kiri otak kanan Jadi supaya balance ada gitu ya. balance keseimbangan. dia. Jadi Nah, nggak kayak robot kamu jalan kanan kaki termasuk kiri gitu. juga kalau misalnya di sekolah nih ada anak yang menulis dengan tinggian kiri. Nah, guru nggak boleh memindahkan karena yang memerintah apabila tangan kanan menulis, yang memerintahkan itu adalah otak kiri. Otaknya. Kalau apabila tangan kirinya menulis, yang memerintahkan otak kanan. Jadi bukan fisik ya. Jadi bagi guru-guru jika ada anak yang menggunakan dengan tangan kiri, jangan dipindahkan, biarin aja. nggak apa-apa gitu. Tapi kalau menyangkut etika boleh lah, misalnya kalau Makan, salaman. salaman. Tetapi kalau untuk dalaman menulis biarkan aja gitu. Nah ini kita sampaikan, termasuk juga bagi masyarakat. Kan dulu banyak nih orang tua menyembunyikan merasa malu. Dan kita sampaikan kepada masyarakat, di balik kekurangan itu pasti ada Keistimewaan kelebihan. yang Nah, tidak dimiliki oleh anak lainnya Nah gitu itu kayak Kak dia, Yosi ya. itu kalau tingkat PAUD. Nah tingkat SD, nah itu juga anak-anak yang
belum bisa istilahnya belum fokus, tidak konsentrasi. Nah ini salah satunya nih Cila nih, kan tadi yang Busi bilang terlalu banyak nonton TV dan main handphone nih. Jadi orang tua merasa aman, anaknya diam di rumah, udah kasih HP aja nonton TV. Nah akhirnya itu yang membuat dia itu tidak terstimulus dengan baik. Karena kalau main HP atau nonton TV, dia itu tidak terstimulus otaknya. Karena dia hanya diam pasif gitu ya, pasif, dan fokus, nggak mikir. Oke. Tapi kalau misalnya diberikan suatu macam permainan, misalnya otaknya mikir. Otaknya mikir. Kalau misalnya kayak puzzle tuh, kalau nggak cocok dia kan mempunyai daya juang nih. Nah termasuk juga anak-anak nih semuanya difasilitasi. Anak-anak kan karena orang tua karena sayang nih sama anaknya, udah gitu. Semua ini kalau misalnya bunda bukunya tinggal, bundanya nganterin gitu. Padahal biarkan aja, itu resiko dia bertanggung jawab. Biarkan aja dia mencari problem solving dalam hidupnya. Jangan semua ini. Kalau difasilitasi anaknya malah manja dan akhirnya nggak mikir gitu. Udah dan tidak fight ya. Ntar mah gue juga nganterin kok. Nah biarin aja dia mencari. Di situ kita mulai mengajarkan orang tua harusnya memberikan maksudnya konsekuensi anaknya kalau lupa ya ini yang harus dilakukan di sekolah. Nggak apa-apa ya, harus tega ya Kak? Harus tega dan tegas. Jadi dalam arti jika anak nih biasanya orang tua rusuh nih, kok lamar betul sih pakai sepatunya gitu loh, udah cepet bantuin gitu. Nah akhirnya anak nggak mandiri kan, udah gitu termasuk juga anaknya misalnya kalau makan disuapin gitu, biar aja berantakan, yang penting anak mandiri gitu. Jadi untuk menginikan anak supaya juga termasuk juga jika ada mainan udah gitu dia harus bertanggung jawab untuk membereskan kembali, itu meneruskan rasa dari kecil itu anak dibiasakan untuk bertanggung jawab. Nah ini nanti misalnya kayak gini, misalnya kayak Cila di sekolah dan teman-teman, nanti berarti guru Cila kalau misalnya melihat teman-teman Cila ada yang terindikasi seperti yang diciri-cirikan tadi, berarti proses prosedurnya guru mendaftarkannya gimana? Nah jadi gini, kita sampaikan nih kepada guru nih, karena banyak permasalahan yang kami alami. Jika ada anak yang terindikasi berkebutuhan khusus nih di sekolah gitu kan, seperti pokoknya guru itu jangan langsung menjas. Yang kan tadi mengidentifikasi, dikumpulkan, sampaikan kepada orang tua. Nyampaikan kepada orang tua itu jangan kita berbicara negatif. Nah ini hati-hati. Kalau kita berbicara negatif, orang tua kadang-kadang shock. Anak saya nggak apa-apa kok, nggak masalah. Nah, jadi ibu, kami kan di sini guru, kami nggak paham bagaimana cara untuk melakukan deteksi atau asesmen atau observasi kepada anak. Dan ada UPTD LDPI, di situ kita gali potensi anak. Nah, jadi tujuannya seperti itu, jangan jadi kalau tidak biasa terfokus terhadap kekurangannya dulu, walaupun kita tahu nih kan. Nah biasanya kalau kita berbicara tentang kekurangan, nah orang tua tuh agak sedikit ada penolakan, sensitif gitu lah. Nah jadi naluri ya, gitu ya, kita kali barangkali anaknya juga itu punya potensinya, mungkin apakah di bidang seni, apakah di bidang olahraga, apa kan tidak semua anak cerdas itu akademiknya saja, termasuk punya bakat istimewa karena juga. Karena kecerdasan itu kan ada banyak klasifikasinya. Nah itu dia, gitu. Jadi Kak Yosi, yang menariknya begini, berarti ternyata anak-anak yang kecenderungan menulisnya sebelah kiri, nah ini berarti termasuk terindikasi ada kebutuhan khusus. Ya, terindikasi. Nah, itu kan kadang-kadang tidak disadari oleh orang tua, ya kan? Nah, tidak disadari oleh orang tua mungkin karena kadarnya mungkin belum terlalu tinggi kebutuhan khusus yang harus di-treat kepada anak-anak. Nah, kemudian akhirnya orang tua mengambil keputusan menyekolahkan anak tanpa memberikan informasi karena keawamannya tadi. Nah, terus kan masuk ke sekolah, guru kan juga berarti belum taunya sudah ketika sudah berjalan untuk guru-guru yang sudah tersosialisasi tentang inklusi ini gitu kan Bu. Terus kalau seandainya terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan baik oleh pihak sekolah dan juga dengan pihak guru gitu? Kan kedeteknya tidak di awal gitu. Jadi sebenarnya begini, kalau untuk anak yang tadi dengan tangan kiri itu sebenarnya itu kan dia cara pola dia belajar ya. Kalau kognitifnya tidak bermasalah itu nggak apa-apa. Yang membuat jadi anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya lingkungan gurunya. Nah dipaksa nih anak ini yang tadinya dengan tangan kiri dipaksa dengan tangan kanan, akhirnya terjadi lambat, tertinggal terus. Catatan ketinggalan, ya kan? Tertinggal terus, akhirnya anak ini jadi lambat. Semakin turun justru. Semakin turun dia tidak mau tidak terima. Padahal
dia biarkan aja dia di tangan kiri. Yang penting dia bisa ngikuti kegiatan. Nah, ini juga terjadi. Jadi bukan dalam arti nggak salah guru orang tua menyekolahkan anak, biar Nggak aja salah dengan ya. cuman nih gurunya yang harus Harus paham, gitu. Jika anak yang menuliskan tangan kiri itu jangan dipaksakan untuk memindahkan. Kalau seandainya ragu, coba diskusikan dengan UPTLDPI. Ini gimana nih? Boleh nggak memindahkan? Karena kami juga sampaikan dari mulai konsep TK itu kita kan selalu nih, kan nih Cila juga nih harus tahu juga ya. Kita setiap ngasih makanan nih ke anak, kita kasih udah gitu, ambilnya dengan tangan bagus. Berarti kalau ada tangan bagus, ada yang tangan tidak bagus dong. Aduh. Harusnya harus tangan kayaknya tangan kanan, tangan kiri. Iya. Konsepnya tuh harus jelas gitu loh. Itu kayaknya dialami oleh mostly parents mungkin belum teredukasi seperti Nah, itu itu tuh dia, Kak Yosi. iya. Ternyata tangan tuh nggak ada yang jelek ya, Nggak ada. cuma fungsinya beda-beda. Beda-beda, Oke. iya. Paham kamu ya? Iya. Selalu dibilang kayak gitu. Tangan bagusnya mana tangan bagus? Nah, itu dia. Harusnya tangan kanan. Kasihan tangan kiri ya dibilang tangan Padahal jelek. bentukannya sama aja sama bagus. Iya. Itu dia. Oke. Nah, Cila masih mau tanya. kamu kan baru anak inklusi, kenapa kamu sudah mengerti soal itu? Soalnya aku udah 3 periode oh, di situ. Iya. Silakan. Mana tahu nanti kriterianya masuk ke sana kan. Nanti kan kita tuh gurunya udah daftar, udah misalnya ketemu misalnya teman-teman Cila yang ada sesuatu gitu yang istimewa tadi, kan didaftarkan. Nanti itu kan daftarkan ke apa tadi? Jadi gini, LDPI. Ya, diadakan asesmen. Setelah itu apa yang dilakukan? Nanti kita akan membuatkan surat rekomendasi nih. Surat rekomendasi itu kalau memang dia misalnya tadi dia berawal dari sekolah SD Lila udah gitu, kalau memang dia itu kita tetap arahkan anak ini bersekolah di SD yang ditujukan. Misalnya kalau dia perlu adanya remedial teaching, nanti dari rekomendasi kita itu gurunya tinggal baca. Ternyata anak ini misalnya masih duduk di kelas 4 atau kelas 3, ternyata dia belum tahu dengan konsep huruf. Nah, berarti itu dulu yang dikejar. Jangan belajar yang bidang studi yang lain dulu. Berarti tidak harus punya tenaga pendidik atau guru khusus untuk itu. Nggak perlu. Berarti bisa ditangani gitu oleh ya. guru Guru. Nah, kita juga sampaikan nih kepada semua guru atau satuan pendidikan. Kita sampaikan, guru itu ada jam kerja, ada jam mengajar. Nah, kalau jam mengajar itu mungkin jam 7.30 sampai jam 1 atau jam 2. Tapi kan jam pulangnya masih ada nih sampai jam 3. Nah, berikan tambahan untuk anak yang tidak bisa membaca ini mungkin 3 kali dalam seminggu. Setengah jam aja. Nggak perlu setiap hari gitu karena ya. kan anak berkebutuhan khusus itu kan mungkin dia daya tangkapnya nggak lemah. Kemudian daya tahan belajar juga Tahan belajar nggak dikit. bisa dalam Nah, durasi bisa lama-lama. Jadi baik. berikan metode pembelajaran itu dengan yang menyenangkan, cocok sama yang dia. membuat anak happy. Kalau seandainya kita guru mengatakan kamu duduk di sini lipat tangan belajar membaca, kita nggak akan Nggak belajar. Jadi tergantung dari strategi gurunya. Nanti dan- dulu Cila, aku mau tanya juga nih, Bu. Iya, dilanjut. Kan gini tadi seperti yang Cila bilang bahwa ternyata guru-guru sekolah negeri pun, sekolah swasta biasa pun yang tidak ada latar belakang psikologi, tidak ada latar belakang pendidikan luar biasa, ternyata bisa untuk mengimplementasikan ilmu dan memberikan pembinaan terhadap anak-anak inklusi. Iya. Kalau begitu kan secara teknis mereka masuk sama dengan anak-anak yang biasa begitu ya, Bu ya. Biasa. Lantas seperti apa mekanisme penilaian yang bisa diberikan kepada teman-teman kita, anak-anak kita yang istimewa ini, sementara tentu kapasitasnya berbeda, daya tangkapnya berbeda, outputnya tentu juga nggak akan sama. Jadi bagaimana mekanisme penilaian sehingga nanti akan bisa diterbitkan bahwa dia ternyata sudah bisa menyelesaikan pendidikan SD, SMP begitu Kak Yosi. Oke, jadi gini, jika tadi anak sudah dilakukan identifikasi, kita lakukan asesmen, nanti kita rekomendasikan bahwa anak ini bisa bersekolah di satuan pendidikan. Nah, nanti gurunya lagi. Nah, jika ada anak berkebutuhan khusus nih bersekolah di reguler, misalnya tingkat SD nih. Nah, anak ini biarkan aja bersama-sama. Inklusif itu kan bersama-sama. Jadi di situ tuh guru akan tahu bahwa anak ini tidak ada yang sama secara akademik, secara kognitif. Nah, biarkan aja jika nanti ada terdeteksi memang anak ini di bawah rata-rata, nah makanya guru perlu memberikan tambahan pembelajaran. Nah, bagaimana dengan masalah nilai?
Nah, ini juga perlu kita sampaikan, jika ada anak terindikasi, jangan lupa guru untuk mengentry data ini untuk masuk ke Dapodik. Oke. Supaya Baik. anak ini di waktu kelas 5 ini tidak akan tercabut dalam ANBK. Jika anak ini tercabut dalam ANBK, inilah yang membuat nilai rata-rata sekolah jadi rendah. Itu satu. Baik. Nah, Iya. itu. Setelah itu kita juga sampaikan nih, jika ada anak yang terindikasi berkebutuhan khusus, nah guru supaya jangan terjadi diskriminasi di sekolah, di kelas itu, di waktu sekolah gurunya memberikan nilai, nah di waktu memberikan soal itu kasih soal tuh 10. Ya. Jangan bedakan. Ini soal untuk anak berkebutuhan khusus, ini enggak. Itu kan membuat artinya hibah kan. Iya, betul. Nah, guru aja yang tahu. Ada diskriminasi gitu Iya, ya. jadi gurunya yang tahu. Jadi 1 sampai 10 soal yang diberikan oleh guru, yang 1 sampai 5 itu sebenarnya untuk anak ABK. Oke. Yang 1 sampai 10 itu untuk anak reguler. Semuanya bisa Nanti yang anak yang reguler mengatakan, dia pasti berpikir, kenapa ya 1 sampai ini murah banget ya? Padahal dia bukan soalnya bukan untuk dia. untuk dia. 5 yang didapat, walaupun dia 5 itu betul untuk anak ABK, kasih nilai 10. Iya. Karena nilainya itu berdasarkan kondisinya dia, kemampuan dia. Betul. Nah, jadi nanti kalau teman-teman kelasnya menang, kok si ini yang anak ABK nilainya 10, kok saya juga nilainya 8 gitu loh. Nah, itu yang kita informasikan, nilai yang didapat oleh anak berkebutuhan khusus mungkin tidak harus 10 ya. Minimal itu di KKM aja. Nah, 8 atau 7. Nah, nanti sampaikan. Dan di waktu ada kecemburuan bagi sekolah atau orang tua, di waktu parenting atau misalnya ini, guru menyampaikan kepada orang tua, di kelas sekolah ini kita ini ada anak berkebutuhan khusus. Nah, nilai yang didapat oleh anak berkebutuhan khusus 8 itu sesuai dengan potensinya, sesuai dengan kondisinya. Nilai 8 yang didapat oleh anak yang reguler itu sesuai, nggak akan terkalahkan oleh anak yang pintar tadi. Nah, itu kita evaluasikan. Termasuk juga kita sampaikan kepada orang. Nah, ini hati-hati nih bagi guru di dalam sistem undang-undang sistem pendidikan nasional. Sekarang kan sistem pendidikan kita ini sistem Dapodik ya. 7-12 itu di SD. 12 sampai 15 SMP, 15 sampai 8. Bukan dalam arti anak ABK tidak boleh ditinggal kelaskan. Ingat dengan usia kronologis anak. Kalau anak itu ditinggalkan kelas 2, tinggalkan kelas 3, tinggalkan kelas 4, tamat SD dia sudah 15 tahun, dia tidak akan bisa melanjutkan pendidikan ke SMP. Yang tahu aturan itu bukannya masyarakat. Kita yang guru yang tahu dengan aturan sistem pendidikan nasional ini. Jadi dalam arti nilai maksudnya tuh biarkan ada anak berkebutuhan khusus itu walaupun dia intinya tidak bisa mengikuti dengan sama dengan yang lainnya. Nah, karena dengan kurikulum Merdeka Belajar ini sebenarnya menjawab kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler gitu loh. Nah, termasuk juga dengan dampaknya terhadap rapor pendidikan. Hati-hati jika nanti di waktu sungdijar guru mengisi apakah anak berkebutuhan khusus harus didampingi oleh guru pendidikan khusus atau enggak. Tidak semua anak, kecuali anak yang tidak mengganggu terhadap lingkungan itu mungkin guru ada guru. Nah, ini juga nggak ada alasan sekolah menolak anak berkebutuhan khusus, tidak ada guru pembimbing. Nah, sekarang kan solusi itu sudah dilakukan oleh kementerian. Ada namanya diklat berjenjang. Nah, guru silakan mendaftarkan untuk mengikuti, meningkatkan pemahaman dan wawasan dari guru ini, mengikuti dengan sekarang dengan PMM, platform Merdeka Belajar, dan di situ belajar mandiri. Ada tingkat dasar, ada tingkat mahir. Nah, itu tinggal gurunya mau untuk menambah pemahaman. Nanti misalnya kayak jenjang SD. Dia dinyatakan masuk ke kelompok inklusi anak istimewa tadi. Kalau misalnya dia mau melanjut ke SMP kan ini dari SD dapat ijazah ya. Kita terima. Nah, sama. Itu ijazahnya sama, nggak ada perbedaan lagi. Nggak ada kode atau apa gitu. Nggak ada. Dan termasuk juga tetap ijazahnya sama ya. Sama, nggak ada bedanya. Ini untuk anak ijazah untuk anak BK nggak ada. Kan memberikan nilai itu kan sekolah. Cuma nanti pada saat dia di SD dia dinyatakan inklusi, cuman ijazahnya sama, nanti dia pas melanjutkan ke SMP lagi tetap bisa. Tapi dengan catatan bahwa catatan itu lagi.
ke Enggak. Jadi sekolah. gini, jika sudah terdata anak ini dari SD Sudah sudah terdata anak berkebutuhan khusus gitu kan. dia Jadi nanti dia akan melanjutkan ke tingkat SMP, misalnya mau naik SMP negeri. Nah, itu kan ada jalur inklusif namanya nih. Oh. Jadi sebelum PSB online dibuka, ini kalau kalau di Kota Padang ini kalau untuk swasta sih nggak masalah ya, karena kan kalau negeri ini kan anak tamatan SD itu 15.000. Ya, sementara daya tampung untuk SMP negeri di Kota Padang itu cuma 9.000. Waduh, minus Bisa 6.000. dipastikan 6.000 anak itu pasti terlempar ke swasta. Nah, itu. Nah, sebenarnya kan untuk sekolah negeri itu kan sebenarnya lebih fokusnya kepada orang tua, orang-orang yang misalnya di bawah menengah ke atas. Nah, tapi kenyataannya kan biarkan aja sekolah-sekolah swasta ini berkembang dengan orang tua yang punya secara ekonomi mereka mampu nih. Nah, itu peruntukannya sebenarnya lebih ditujukan kepada orang tua yang ini untuk sekolah negeri gitu loh. Ya cuman kan begini juga mungkin dengan latar belakang pemikiran yang berbeda-beda di negeri anak-anak juga kan output lebih banyak begitu, lebih hetero. Jadi mereka dapat lingkungan yang ini juga. Udah gitu dengan sekolah-sekolah negeri khusus kan memang sekolah-sekolah top gitu ya. Itu pasti bersaing pasti. orang. Jadi sebenarnya nggak ada lagi sekolah Excel atau sekolah yang ini. Jadi makanya kita sampaikan, nah jadi jika ada anak yang sudah terindikasi nih di sekolah SD, nah ternyata dia ingin masuk ke SMP nih, nanti kita lakukan asesmen lagi, kita rekomendasikan nih anaknya, kalau dia tinggal daerah Tabing, kita arahkan anaknya, oh ini SMP 13 nih. Jadi sebelum PSB online dibuka, mereka sudah mendapatkan sekolah, nggak perlu lagi dia berkompetensi, apakah itu zona, apakah itu prestasi, apakah itu nggak perlu lagi. Dia sudah, jadi jalur inklusif ini sudah VIP yang kita berikan kepada orang. Dan apa yang terjadi? Kita sudah memberikan arah nih jalur inklusif. Nah, orang tua kadang-kadang suka coba-coba, nggak mau SMP 13, maunya SMP 7. Akhirnya kita melakukan evaluasi. Jika anak sudah mengikuti jalur inklusif, kita akan blokir nih apanya. Dia tidak akan bisa lagi mendaftar ke sekolah yang lain. Nah, sudah gitu. ditentukan. Nah, termasuk juga jika ada anak mungkin menurut hasil asesmen kami anak ini berat secara kognitif, mungkin lebih kepada intelektual, mungkin kita arahkan ke SLB. Karena kalau kita paksakan juga anak ini di regular, nanti akan terjadi diskriminasi. Nah, orang tua kan kadang-kadang nggak mau menyekolahkan anaknya. Dan kami dituntut nih, ibu telah melanggar, dan saya sampaikan hak anak bapak di sekolah kok, tapi tempatnya di sekolah luar biasa. Betul. Nah, akhirnya itu terjadi beberapa kasus-kasus. Berarti memang ada ya beberapa orang tua yang tidak menerima gitu, mengakui. Nah, kecuali kalau sekolahnya ramah. Pokoknya siap nih, pokoknya mau anak Down syndrome, mau anak pokoknya kami lingkungan kami menerima, itu boleh. Nggak akan mengganggu. Yang penting kalau Down syndrome itu kan memang secara intelektual memang rendah banget, memang disabilitas intelektual. Dia usianya 12 tahun tuh kemampuan akademiknya itu sama dengan anak anak umur 4 tahun. Itu kan tapi yang penting dia mandiri. Yang penting dia bersama-sama aja. Kak, bisa diidentifikasi nggak kira-kira mungkin kita berikan edukasi juga kepada orang tua secara kasat mata, bisa nggak kita mengidentifikasi cocoknya ini di SLB atau bisa dengan inklusi gitu. Makanya perlu di asesmen tadi. Kita akan lihat, kita punya instrumen akademik gitu kan. Kalau seandainya anak ini duduk di kelas 5 SD, kita ternyata ini anak kelas 5 SD belum bisa baca gitu. Nah, ini kenapa nih gitu. Ternyata kita lakukan asesmen akademik, anak ini ternyata kemampuan kelas 5 SD tapi potensinya sama dengan anak kelas 1 SD. Nah, tapi kita nggak boleh menurunkan karena ingat dengan usianya tadi. Kalau usianya sudah 11 tahun, biarkan aja dulu gitu kan, biarkan aja dulu. Mungkin, nah setelah itu masih belum percaya nih orang tua nih, coba kita lakukan tes EQ. Nah, ternyata EQ-nya juga misalnya rendah juga. Nah, berarti ini anak ternyata secara ini mungkin kita coba, ibu mau nggak untuk misalnya kita, kalau misalnya sekolahnya merasa nggak apa-apa kok bu, anaknya mengganggu, di sini aja sekolahnya nggak masalah. Berarti tergantung kesiapan sekolahnya, lingkungan sekolahnya. Ada nggak pernah suatu kejadian gitu, anak ini dinyatakan dia inklusi, disabilitas, tapi karena mungkin dapat bimbingan yang bagus dari sekolah dan juga support dari orang tua,
terus dia bisa nggak suatu waktu dia pindah ke sekolah umum? Bisa, itu terjadi. Terjadi. Jadi dari SLB pindah ke reguler ada. Bisa. Ternyata Bisa. itu bisa Bisa. bisa dibantu. gitu ya. Heeh. Jadi kalau misalnya kita sampaikan Jadi nih, tidak selamanya divonis anak ini bisa enggak inklusi bisa terus. anak. Jadi kalau anak tuh mendapatkan stimulasi yang bagus, dapat guru yang bagus, anaknya Orang tua juga orang tua support, Iya. itu akan ada jadi peningkatan. Nah, tapi apa yang terjadi nih? Ini saya bukan dalam arti menginikan ini kita ya. Ada kasus 5 anak sampai di SMP ternyata itu nggak bisa baca. Dan kami mikir ini kenapa anak 5 tahun 6 tahun di SD nggak bisa baca, ini diapain aja sih sama gurunya. Iya. Nah Tidak sampai di ada- SMP Kalau misalnya pun sekolah mengalami kesulitan, kan bisa berkonsultasi. Iya ternyata dia selama ini anak tidak pernah dilakukan asesmen, tidak pernah terlambat itu pertolongannya. dibiarkan anak itu dia diabaikan aja. Nah kita coba nih di LDPI namanya program remedial teaching. Anaknya akhirnya kepala sekolah itu ngadu kepada kami, 5 anak di sekolah yang sama tidak bisa baca tulis. Nggak mungkin dong SMP mengembalikan anak ini ke SD. Iya. Betul. Karena itu akhirnya kita membuka program remedial teaching dengannya membaca asik. Itu selama 3 bulan hanya 2 kali dalam seminggu anak bisa membaca. Masya Allah. Nah itu berarti kan anak ini tidak mendapatkan stimulus yang bagus di sekolah, diabaikan oleh. Dan sekarang kan dengan adanya di rapor pendidikan literasi numerasi hal menjadi penting kan di Iya, sekolah. iya. Nah untuk apa anak sudah duduk di kelas 3, 4, 5 anak tidak bisa membaca, nggak ada gunanya dia belajar bidang studi yang lain kalau dia tidak membaca. Yang intinya gitu loh. belum itu bahasa Dasarnya. semuanya bahasa dasar kan. Iya, sama dengan membangun sebuah rumah yang kejar itu atapnya aja. Pondasinya justru Fondasi yang diabaikan. kuat. Nah, makanya membaca itu hal menjadi penting. Makanya kan literasi numerasi menjadi hal yang Berarti penting. itu pentingnya orang tua juga mau ikut kerjasama dengan Nah. sekolah, jangan negatif dulu ketika anaknya dipanggil oleh gurunya. Nah, mungkin iya kurang, gitu, terbukalah untuk itu. Iya. Makanya tidak mungkin, maksudnya nggak ada yang nggak mungkin. Ternyata anak itu bisa, Bisa. bergabung dengan teman-temannya yang sekolah umum Iya, seperti itu. iya. Memang Kayak, separah. Iya. Kamu berantusias soalnya banyak sekali yang dipikirkan. Iya. Sama Kak Fitra juga berlari-lari. Kita pacu lari nih dengan pertanyaan-pertanyaan Yang kan menarik. tadi berarti kan ada kemungkinan untuk bisa bergabung. Pernah separah apa sih anak yang ini kasusnya paling berat gitu? Yang ditemukan di anak yang selama inklusi ya. Ada. Sebenarnya dikatakan yang paling berat enggak. Salah satu membuat anak ini menjadi berat itu sebenarnya lingkungan. Yang tidak mendukung Nanti gitu tidak ya. yang mendukung. Jadi anak Kembali lagi ini ke lingkungan tadi kan. Jadi ada kasus, saya mengatakan bahwa kasus tidak berat ya. Jadi anak ini dia merasa nggak nyaman dengan gurunya. Memang mungkin ada anak itu mungkin kognitifnya nggak bermasalah, tapi dia mungkin kayak ilernya suka ini. Oh, nah, oke. si anak ini Dibully. dia ingin salaman dengan gurunya. Gurunya merasa Menolak. ingin dipeluk, tapi karena gurunya tadi mungkin merasa nggak mau Nggak gitu. nyaman Jadi gitu akhirnya ya. anak ini nggak nyaman gitu. Dari awal aja guru sudah melakukan penolakan. Bagaimana anak ini yang menjadi ini kita menghimbau nih kepada semua guru nih. Senangkan dulu, bahagiakan anak dulu gitu. Baru anak bisa belajar. Makanya kita sampaikan juga kepada orang tua, anak kalau misalnya pergi ke sekolah jangan dimarahin dulu, pokoknya anak happy dulu pergi sekolah. Nah itu yang kita harus mengajak kerjasama peran bersama orang tua dan guru gitu. Nah jadi kalau misalnya kan makanya kalau anak sakit biarkan aja diistirahat, Nggak usah dipaksa, jangan gitu dipaksa ya, Kak, ya. gitu loh. Nah ini tentu kalau kita sudah mulai tahun dengan program inklusi, ini juga harus sejalan dengan kapasitas guru dan sekolah harus tetap di-upgrade gitu ya Kak ya, supaya program ini bisa terimplementasi secara merata di seluruh sekolah yang ada di Kota Padang. Nah barangkali bisa nggak Kak selama ini program atau pendekatan apa edukasi dan sosialisasi terhadap guru-guru supaya mereka siap bahwa ternyata kan tidak harus dengan pendidikan khusus untuk bisa mendampingi dan membersamai anak-anak berkebutuhan khusus ini. Seperti apa program yang sudah dilakukan oleh Dinas? Kami dari UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif banyak kegiatan yang sudah kita lakukan. Yang pertama itu kita sosialisasi kepada kepala sekolah. Oke. Nah,
kepala sekolah dan termasuk juga pengawas. Karena kenapa kita lebih kepada pengawas? Pengawas itu kan pasti dia akan membina atau membimbing lembaga, 60 tenaga pendidik dan 10 sekolah, itu pasti gitu. Tapi dan berharap pengawas ini akan menginformasikan hal ini. Dan kita juga sering juga mengadakan pelatihan kepada guru kelas atau guru bidang studi. Tapi kan itu tidak semua guru yang belum yang ini yang. Nah, kita berharap guru-guru yang ikuti pelatihan ini mengimbaskan lah kepada teman-temannya atau lingkungan sekolahnya. Atau misalnya gini, ada anak berkebutuhan khusus yang di sekolah reguler, dia baru pertama. Kan tadi kita sampaikan sekolah nggak boleh menolak nih. Nah, tinggal kepala sekolahnya tidak harus datang menemui kami, tinggal telepon kepada LDPI, Bu Yosi nih kita ada anak berkebutuhan khusus, gimana nih caranya untuk memberikan nilai nih, bagaimana cara membuat RPP nih atau modul ya. Nah, makanya kita sampaikan Ibu, silakan Ibu undang kami, kita akan sosialisasi datang ke sana. Akan menyampaikan, mengedukasi kepada seluruh guru, begini loh cara memberikan nilai kepada anak berkebutuhan khusus. Termasuk juga jika ada orang tua yang datang kepada kami, terus udah gitu anaknya dibully atau anaknya ya macam-macam lah kasusnya, kita langsung gercep gitu, gerak cepat. Dan kami dari LDPI, saya tidak langsung menelpon kepala sekolahnya, saya pasti akan nelpon pengawasin dulu. Ibu, sekolah ini binaan Ibu ya, saya boleh nggak berdiskusi dengan kepala sekolahnya? Karena saya menganggap bahwa udah saya pikiran positif aja, mungkin kepala sekolah belum paham bagaimana cara tentang sistem pendidikan inklusif ini. Gitu. Nah, akhirnya kita lakukan edukasi, kita lakukan sosialisasi. Nah, nggak ada alasan apapun untuk menolak gitu loh. Jadi begitu cara kita pendekatan kepada sekolah-sekolah. Karena kan untuk di Kota Padang ini jumlah sekolah itu kan cukup banyak ya. Untuk PAUD aja di angka 100, SD aja udah 300-an, SMP 100. Jadi ya kucar-kacir juga, tapi kita selalu, makanya kita sampaikan kepada masyarakat jika ada orang tuanya orang masyarakat pergi ke sekolah ditolak, kita sampaikan kepada kami, laporkan, atau misalnya kita sudah memberikan surat rekomendasi nih, ternyata sekolah menolak nih, kita ajarkan juga, Bunda nggak ada nangis-nangis. Jika ada terjadi penolakan di sekolah, minta surat pernyataan penolakan. Nah, begitu. Ini sebuah informasi yang juga perlu dipahami oleh mama-mama ya. Kalau misalnya nanti pas anaknya mau dimasukin kebutuhan, mungkin anaknya kebutuhan ABK gitu ya, dan ternyata ditolak, jadi langsung gercep, minta langsung surat penolakan, atau misalnya lapor langsung ke dinas pendidikan. Nah, terkait dengan penerapan atau implementasi program inklusi ini Kak Yosi, sejauh mana sih sekolah-sekolah sudah aware, kemudian betul-betul paham dan menerapkan, mau menerima anak-anak dengan ABK ini? Untuk Kota Padang Kak, kalau Kakak lihat datanya tuh sudah menyeluruh atau masih banyak Kak ya yang kayaknya juga belum semua kan? Kalau untuk per kecamatan itu sudah ada ya, per kecamatan, tapi dari jumlah sekolah yang ada itu, kalau cuma yang saya agak mensupport lah untuk di tingkat PAUD itu masih rendah. Karena banyak dari anggapan guru-guru PAUD itu mengatakan jumlahnya cuma 1 kok. Jumlah 1 itu akan menjadi hal yang penting karena dia adalah usia emas. Kalau mereka terabaikan di tingkat PAUD, akan jadi masalah lagi di SSD. Nah, gitu. Nah, nih makanya hati-hati. Jadi kita sampaikan kepada tingkat PAUD untuk segera melakukan deteksi dini, itu sangat penting. Nah, itu. Karena kalau PAUD itu kita dapatkan, dia akan lebih cepat untuk penanganannya. Masih bisa ya, karena masih usia tumbuh kembang. Makanya tuh Cila telat tuh. Itu usia emas, Cila usia perunggu. Nah, itu dia. Telat. Cila mah udah usia berkarat. Udah perunggu. Kak, kalau kita lihat, kalau misalnya selama Kakak berorientasi dan membantu mengembangkan program inklusi ini, kira-kira Kak, kendala apa sih yang dilihat? Kenapa belum semua sekolah mengimplementasikan? Kemudian
apa yang mungkin akan langkahi ke depan yang akan diambil oleh Dinas Pendidikan Kota Padang supaya mari kita bersama-sama membersamai, tapi inklusi kan? Ya judulnya kan kita inklusi, membersamai Bersama. anak-anak istimewa kita. Karena kalau kita lihat sekarang justru pemerintah pusat nih sangat bombastis. Iya. Kayak kemarin tuh Bapak Anies Baswedan begitu aware dengan anak-anak inklusi, anak-anak ABK. ABK gitu kan. Banyak sekali pertandingan-pertandingan yang diadakan khusus untuk mereka. Bahkan peluang pekerjaan pun sudah harus mulai membuka kesempatan untuk teman-teman kita yang istimewa ini, Kak. Iya. Gimana, Kak? Oh gitu. Jadi sebenarnya kami juga ya kalau bilang lancar sih enggak ya. Pasti ada Perjuangan kayaknya ya, Kak ya, Betul. karena Kendalanya ada itu pasti. Kita belum lebih semua kepada menghibur, teredukasi. bukan dalam arti saya mengajak kepada semua satuan pendidikan termasuk juga guru adanya rasa empati. Hmm. Sepintar apapun guru, kalau tidak ada rasa empati itu jadi gini, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Oke. Jadi kalau seandainya ini terjadi penolakan di satuan pendidikan atau gurunya mengatakan, oh nggak di sini sekolahnya, sini di SLB gitu kan. Coba ibu bayangkan, orang tua mana sih yang menginginkan punya anak berkebutuhan khusus? Nggak akan ada. Iya. Tapi kalau misalnya orang tua datang ke sekolah A ditolak, datang ke sekolah B ditolak, jangan kita tambah beban lagi orang tua. Iya. Cukup orang tua menghadapi anak itu 24 jam loh. Betul. Kita di sekolah hanya sekian 7 jam paling lama. Nah jadi jangan, jadi saya mengajak kepada itu lebih kepada empati, nggak perlu ada profesional. Belajar itu asal kita mau, ada aja jalan caranya gitu. Dan mungkin yang penting mau menerima dulu gitu. Jadi kita mengimbau. Nah kendala kami itu bukan dalam mengartikan bahwa guru itu tidak punya empati gitu, cuma merasa mungkin tidak punya kapasitas yang cukup barangkali nah ya, Kak, ya. padahal kalau mereka mau belajar banyak cara, yang penting itu. Jadi Mau meluangkan Meluangkan waktu waktu. untuk gimana bisa membersamai ya, anak-anak dan istimewa. saya menghimbau kepada semua guru itu juga sama lah, kita mendidik anak kita juga. Kalau kita sebagai seorang guru ya sama juga lah kita mendidik. Bagaimana kita mendidik anak kita, sama di sekolah juga. Bu, mendidik. sejak oh iya. Oh iya, Oh iya, boleh. Kan tadi usianya kan 7-12 Iya. yang SD. Iya. Kalau ternyata ada yang masuk tuh usia 9 tahun, kita bisa terima apa enggak? Udah Nah jadi lewat gini, usia. sebenarnya kalau dalam saya diskusi dengan Dapodik ya Bu Iya. ya, kalau 9 tahun itu berarti anak nanti taman SD sudah 14 14 tahun masih bisa. masih bisa. Masih bisa, Dia gitu. berapa nih, Maksimalnya Kak? umurnya berapa Ibu? Maksimal SD? untuk SD itu sebenarnya 9 tahun itu maksimalnya. Cuman gini Bu, untuk lebih ini karena ini kan kalau berdasarkan Dapodik itu kan itu ranahnya di UPT Dapodik ya. Oke. Kalau Ibu ragu boleh diskusi ya. dulu ke Dapodik, masih bisa nggak gitu. Karena kita pikirkan kalau seandainya anak nih nanti taman SD dari 15 tahun, tetap nih anggap nih orang tua udahlah di sekolah aja. Nah, bakalan nanti untuk di tingkat SD SMP-nya dia pasti bisa dia bersekolah tapi ke jalur paket B lagi. Iya, iya. Nah sama kalau misalnya kayak Lila nih, sebenarnya supaya anak-anak yang terjadi seperti itu boleh aja Lila buka PKBM. Nah paket A setara SD, jadi anak-anak itu nggak terlempar ke PKBM yang lain. Itu bisa diurus tuh, Mas, itu dengan pendidikan non formal gitu. Saya melihat beberapa sekolah-sekolah di Jakarta itu mereka buka gandeng dia. Nah, jadi termasuk makanya saya selalu informasikan kepada semua guru nih, silakan Bapak Ibu data anak-anak yang usianya sudah 12 tahun masih duduk di kelas 4 SD. Itu satu. Karena kan dulu mungkin mereka nggak tahu anak ditinggal kelas. Karena saya pikir anak ditinggal kelas kan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Nah, ini perlu evaluasi gitu loh. Terus juga data anak yang kelas 3 belum bisa baca. Oke. Nah sekarang dengan kurikulum Merdeka kelas 1, kelas 2 itu kan gurunya sama, supaya tuntas literasi numerasinya. Jadi tidak ada lagi anak di kelas 3 yang belum nggak bisa Nggak bisa baca. baca dan- Nah makanya jika ada anak yang 3, 4, 5, 6 yang belum bisa baca, nah baca Dikejar ke dulu bawah 1-2-nya ya. Membaca itu bukan hanya sekedar membaca aja, paham apa yang dibaca. Jadi misalnya ibu pergi ke pasar, coba diulang lagi. Maksudnya apa nih gitu loh. Tapi kalau dia sekedar membaca dia nggak paham, nggak ada artinya. Nah itu juga itu. Jadi data anak usia yang di sekolah SD, data anak yang tidak bisa membaca. Nah ini menjadi hal yang penting.
Karena kasihan nanti. Karena kami melihat kasus-kasus yang terjadi ini juga nih, Mbak ya, bahwa kasusnya itu anak tamat SD 15 tahun dia nggak bisa melanjutkan pendidikan, dia ini gitu kan, dulu gurunya ya kan nggak bisa ini istilahnya, berarti kan guru yang salah, dia nggak tahu aturan. Kalau masyarakat nggak akan tahu aturan seperti itu gitu loh. Makanya hati-hati kalau Sejak kapan ini dinas mengadakan program ini, Bu? Ya, UPT betul. ini ya. Kalau UPTD LDPI ini kan sebenarnya kita ada itu di tahun 2014. Nah, Kota Padang mendeklarasikan tentang pendidikan inklusif itu 2013. Oke. Harusnya 2013, sekarang 2013 10 tahun kurang udah 10 lebih ya. tahun harusnya udah budaya nih, Udah tapi budaya. ternyata masih tetap Masih aja sosialisasi. Jadi mungkin kita butuh proses apa ya untuk lebih kepada mengedukasi sekolah itu untuk menerima. Makanya saya sampaikan juga, jika ada penolakan itu, ada nggak aturan di sekolah itu untuk anak berkebutuhan khusus dilarang bersekolah di sini? Nggak akan ada. Karena ini berhubungan dengan hak untuk mereka. mendapatkan pendidikan. Nanti kalau mereka mengadu ke ombudsman, nah ini lebih Pak, saya punya pengalaman. Oke. Saya pernah jadi saksi di pengadilan 4 jam saya disidang sebagai saksi ahli. Itu apa yang menjadi pengaduan dari Pengaduan itu kasus ini anak berkebutuhan khusus dan istilahnya anak ini diberikan dia merasa tidak mendapatkan pelayanan di sekolah tersebut dan akhirnya dia lapor ke ombudsman karena dia mungkin merasa membayar mahal, anaknya tidak mendapatkan layanan yang sesuai dengan keinginannya dia, dan dilakukan asesmen. Pokoknya panjang lah gitu perjalanannya. Dan akhirnya orang tua merasa nggak puas nih sampai ke pengadilan. Terus apa yang dilakukan pengadilan waktu itu? Putusannya Yang gimana? kita lakukan, kita yang jelas karena kita punya LDPI, kita coba lakukan asesmen. Oke. Nah gitu. Nah di Kalau waktu itu misalnya- zaman COVID. Nah oke. Kalau seandainya anak kita sudah ketika masuk SD ini teridentifikasi, akhirnya ikut program inklusi untuk SD. Menurut selama pantauan kakak selama ini analisa, apakah anak-anak yang inklusi ini di SD, anak-anak ABK ini dengan program inklusi ketika SMP-nya harus linier atau itu tadi mungkin mengalami progres? Itu gimana Kak kalau melihat dari output kita? Jadi begini, jika anak, makanya saya mengimbau dari mulai tingkat PAUD ini, jika ada anak yang terindikasi berkebutuhan khusus gitu, jadi orang tua cobalah membuka diri gitu. Jangan misalnya di waktu mendaftarkan anaknya nggak apa-apa, tapi sewaktu ditemui di sekolah anak ini, wah ternyata anak ini tidak sama perkembangannya dengan anak yang umum gitu. Jadi kita mengajak kepada orang tua, jika ada anak yang terindikasi, sampaikan kepada sekolah, anak saya kondisinya seperti ini. Ya. Mau enggak Ibu Agar dapat penanganan yang cepat. Nah, kan saya sampaikan Ibu, jika Ibu menutup diri tentang kondisi anak, sepanjang itu program pembelajaran tidak akan cocok dengan anak. Nah, jadi kita sampaikan kepada orang tua untuk secara terbuka lah. Sehingga kalau pendekatan yang nggak cocok tentu tidak bisa menstimulus anak untuk menjadi lebih baik gitu ya, itu mengeluarkan potensi-potensi terbaiknya. Padahal kan setiap anak tuh mana tuh Memiliki punya kelebihan. berkesempatan seperti tadi itu. Iya. Kalau dapat penanganan yang tepat, gurunya juga paham, Iya. orang tuanya juga support, Iya. itu akhirnya bisa Iya. bergabung dia dengan teman-temannya. Anak ini hebat itu kan bukan karena di akademiknya aja. Iya. Contohnya seperti Rudi Hartono, dia kan bakatnya di olahraga, punya prestasi, Iya, kan tidak harus di akademik. Betul. Nah termasuk lah LDP ini bukan menangani anak-anak yang low aja, termasuk anak-anak yang CI, jadi cerdas istimewa atau yang punya bakat istimewa. Jadi kami sampaikan juga nih kepada guru-guru nih, anak ini nggak suka nih belajar matematika di SD gitu, tapi dia hobinya olahraga. Ya udah titip aja sama guru olahraganya, Supaya Pak nanti sambil lempar-lempar bola kita belajar matematika juga. 4 kali lempar bola tambah 2 kan belajar matematika Masuk juga ya. Nah, gitu. Sederhanakan. Sederhanakan. Kayaknya ini memang harus dibersamai, tidak orang tua saja, tapi juga harus ada komunikasi intens untuk mendampingi teman-teman kita anak-anak ABK ini Iya. dengan pihak sekolah, Iya. pihak guru harus ada komunikasi gitu ya. Dan tentu juga sejalan guru juga intinya harus membuka diri, mau dulu menerima. Iya. Nah, tadi kita bicara mengenai kalau untuk sertifikat
ijazah sama ya Kak, Sama, tidak ada beda. tidak ada bedanya. Tapi kalau untuk asesmen akhir gimana Kak? Kan nanti semua siswa ada mengikuti ujian UAS. akhir gitu kan? Iya, jadi kan makanya Untuk tadi asesmen? kalau untuk sekarang kita tidak ada lagi ujian nasional ya. Yang Kan UAS, yang membuat soal itu kan guru. Oke. Jadi kalau jika ada anak yang berkebutuhan khusus ini, ya kasih aja soalnya sesuai dengan benar, kondisi benar, anak. benar. Tidak lagi Kan tadi tersentral. ini Betul. soalnya disesuaikan dengan Iya, Dengan nilai. Jadi nilai 8 yang didapat oleh anak reguler, nilai Berbeda. 8 oleh anak berkebutuhan khusus secara angka sama, tapi secara isi nggak muatan sama. beda. Muatannya gitu. beda. Iya, tapi soalnya nggak ada pembedaan. Tetap Soalnya ada beda. Nah itu tadi supaya jangan itu tetap aja berbeda. Cuma berbedanya kadang-kadang nih guru menginginkan juga kepada orang ini bertambah pula beban kami guru, enggak. Jadi maksudnya tuh di waktu soal itu supaya jangan terjadi Udah diskriminasi. samain semua dengan kapasitas yang beda-beda. Makanya 1 sampai 5 kasih. Iya. Soalnya mudah banget. Karena ini untuk anak ABK, biar aja yang 6 sampai 10 itu untuk anak reguler. Biarin aja kalau yang satu mungkin mereka berpikir wah kok mudah ya, itu sebenarnya kan guru yang tahu. Nah, gitu. Menarik ya, ternyata artinya orang tua di rumah sudah tidak perlu bingung lagi ketika mengidentifikasi Inam. Padahal ini masih banyak yang mau ditanyain. Tapi nanti kayak kita akan mungkin untuk orang tua nih Kak Yosi Iya. yang perlu berkonsultasi lebih lanjut, kemana bisa dihubungi? Bisa. Nah, kita di UPTL DPI punya kontak person 0812 76 56 0016. Tapi kalau mau visit langsung Ya. bersilaturahim sama Kak Yosi sama teman-teman boleh. Kalau Boleh. misalnya ada hal yang perlu didiskusikan Boleh. secara datang lebih saja ke kantor UPTD Layanan Disabilitas Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di daerah Kuranji. Kuranji. Tepatnya di dekat mana Kak? Dekat SMP 41. SMP 41 Kelurahan Gunung Sari ya, Iya. Gunung Sari. Oke, baik. Terima kasih Kak Yosi sudah berkesempatan hadir. Ya. Nanti mungkin Ibu Yayasan kami mau berkonsultasi lebih lanjut. Cila juga jadi tenang dan nyaman. Iya, karena Melanjutkan. masa depan kamu Iya. terbentang dengan Berarti cerah. ada kemungkinan juga Cila Iya. bisa masuk sekolah umum Jadi, Hafid, ya. jadi kenapa? Cila tidak perlu jauh-jauh ke sekolah khusus, cukup di sekolah yang ada SMP mudah-mudahan. Jadi cita-cita kamu sekarang harus lulus dulu. Sebenarnya sekolah Cila sekarang ini jauh dari rumah loh, Kak Fitro, cuman dekat di hati. Iya. Iya lah itu dia. Jadi menyenangkan. Jadi saya apresiasi juga lah untuk SD Lila. Masya Allah. Terima kasih untuk yayasan juga. Welcome lah terhadap anak-anak disabilitas, mereka punya hak untuk bersekolah. Nah, Amin. itu, Kak Fitri. Iya, karena tujuan kita adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bangsa itu kan tidak boleh didiskriminasi ya Kak ya. Sama anak-anak kita yang istimewa juga perlu mendapatkan hak karena kita tidak tahu nih potensi mana yang akan bisa mengharumkan nama Iya. bangsa. Iya, Cia. seperti Putri. Oh ya benar, itu Putri dia. internasional loh, itu Nah, bukan udah. saja nasional. Iya, Putri dibawa ke Aryani. Amerika, jadi iya, iya. Cila aja nggak lulus, jangankan sampai ke internasional American Idol ya. Sumbar Idol aja Cila nggak lulus kan. Lebih dikecilkan lagi skopnya itu. Kuranji Idol. Itu Raja Idol aja masih belum gitu. Iya. Baik, terima kasih Kak Yosi. Iya. Ini informasinya sangat bermanfaat. Tidak hanya bagi kami, juga tentu untuk masyarakat Kota Padang, para orang tua yang insya Allah memiliki anak-anak emas bakal Dan juga bagi calon guru-guru ini Guru-guru ya, informasinya. betul-betul. Iya. Jangan takut ibu guru, jangan takut ibu guru tidak bisa mendampingi anak-anak karena ternyata kita di sini punya lembaga tempat berkonsultasi dan Iya. mendampingi bagaimana sih untuk kita bisa membersamai anak-anak yang luar biasa ini. Akhirnya saya Kak Fitros Cila. dan Yosi. juga Kak Yosi mengucapkan terima kasih. Semoga kita semua kembali lagi bisa bersama-sama untuk mendorong karakter anak bangsa yang gemilang dan emas. Oke, burung Irian, burung cendrawasih cukup sekian. Terima kasih, kita ketemu lagi di bincang-bincang lilah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Iya.